Shalom umat Tuhan yang terberkati. Tanpa terasa saat ini kita masuki Kamis Putih. Dalam rangkaian acara Renungan Masa Prapaskah tahun 2024, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, mencerna karya Allah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sumber firman yang hidup, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Maka tolonglah kami ya Tuhan, agar kami mampu mengerti apa yang Kau maksudkan dalam firman-Mu itu. Dan biarlah Roh Kudus yang telah Kau anugerahkan atas kami, berkarya bagi kami, untuk membantu kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu itu. Dalam Kristus Yesus kami mohonkan doa kami ini. Amin. Umat Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai dengan 20. Dan sebagai ayat nas kita terambil dari ayat yang ke-7, yaitu Yohanes 13 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Demikianlah firman Tuhan hari ini, berbagai setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya. Umat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Yesus Kristus, pernahkah kita memperhatikan apa yang terjadi pada saat kita menikmati makanan? Saat kita menikmati makanan, maka begitu makanan itu masuk dalam mulut kita, maka proses untuk merasakan sedang berlangsung. Untuk itu, dibutuhkan kepekaan yang baik pada semua indera perasa dalam mulut kita. Namun, ini juga tidak cukup. Dibutuhkan juga waktu untuk mencerna semua makanan yang melewati indera perasa yang ada dalam mulut kita. Untuk itu berarti, tidak bisa sambil lalu dan berjalan setelah terburu-buru. Namun, butuh waktu sesaat, namun bisa juga lebih lama, tergantung dengan keinginan kita untuk merasakannya. Manakala kita ingin menikmati rasa dengan cukup detail, maka dibutuhkan waktu yang cukup lama. Dan oleh karena itulah, tidak jarang juga membutuhkan latihan untuk bisa merasakan secara detail setiap rasa yang ada pada mulut kita. Hal inilah yang saya imajinasikan saat para murid Yesus yang sedang duduk di sekitar meja perjamuan itu. Mereka terkaget-kaget menyaksikan Yesus berjalan melepaskan jubahnya, mengambil handuk, dan kemudian mengikatkan handuk itu di pinggangnya. Dan tidak berapa lama kemudian dia menghampiri muridnya satu persatu dan mencuci kaki para muridnya, kemudian mengeringkannya dengan menggunakan handuk yang terikat di pinggangnya. Agak sulit bagi para murid Yesus untuk mencerna apa yang Yesus lakukan saat itu. Bagaimana mungkin Yesus yang adalah guru dan bahkan Tuhan itu kemudian menundukkan dirinya dan membasuh kaki para muridnya. Dan karena itulah pernyataan Simon Petrus dalam ayat yang ke-6 bisa kita pahami. Dia mengatakan, Tuhan, engkau tidak usah mencuci kakiku. Umat Tuhan, Yesus tahu dengan utuh apa yang terjadi pada diri Simon Petrus dan juga teman-temannya yang lain, yaitu mereka tidak paham dan sulit mencerna apa yang saat itu sedang terjadi. Itulah sebabnya Yesus menyatakan, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang. Apa yang sulit dicerna oleh para murid Yesus. Mereka berhadapan dengan situasi dan kondisi yang sangat kontras. Bukankah Yesus adalah Tuhan? Namun kenapa dia merendahkan dirinya secara tidak pantas dan bahkan tidak layak, yaitu membasuh kaki murid-muridnya? Bukankah yang seharusnya terjadi adalah justru mereka sebagai murid Yesus membasuh kaki Yesus dan mengeringkan kakinya? Mencerna karya Allah dalam kehidupan keseharian kita memang kerap kali kita mengalami kesulitan untuk mencernanya. Sebab tidak jarang apa yang kita baca dalam Alkitab, apa yang dikhotbahkan pendeta, dan juga apa yang menjadi penghayatan iman kita selama ini tentang Allah kerap kali berhadapan dengan situasi dan kenyataan yang berbanding terbalik. Kita kerap mengimani bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan dan karenanya akan memberikan segala sesuatu yang baik dan bahkan terbaik. Namun dalam realitasnya kerap kali tidaklah demikian. Kita kerap kali merasakan seakan-akan Allah tak peduli dengan diri kita dan karenanya permohonan kita yang dalam kacamata kita ada permohonan yang baik, namun terjadi terus berhenti dalam sebuah permohonan. Kita mengimani bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Namun saat dia berhadapan dengan pemuka agama, demikian juga di hadapan Pilatus dan Herodes, tidak terlihatkan kekuasaannya yang spektakuler tersebut.
Malah yang kita saksikan, dia diam 1000 bahasa, tidak terlihatkan sedikitpun bahwa dia punya kuasa. Dalam kesemuanya itu, ketika kita tidak mau mencerna dengan baik-baik, membiarkan iman kita menelusuri perjalanan pengembaraan iman kita secara detail, kemudian memberikan nama atas semua pengalaman iman kita, maka kita tak akan pernah menyaksikan karya Allah yang luar biasa. Dalam kuasanya yang tak terbatas, apa yang kita nyatakan dulu bahwa Tuhan tidak mengabulkan permohonan kita, namun ternyata dia sedang mempersiapkan dan merancangkan satu karya yang indah yang melampaui pengharapan kita. Oleh karena itu jangan terlalu cepat mengecap dan juga jangan terlalu cepat membuat pernyataan, apalagi kesimpulan. Nikmati dan periksa semua yang terjadi dan kita alami, dan biarkan dia menyingkapkan apa yang sedang dikerjakannya atas kita. Dalam kesemuanya itu, kita akan terkagum-kagum dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Pada saatnya, kita bahkan akan menyatakan, Tuhanku itu luar biasa. Tidak pernah aku membayangkan apa yang terjadi saat ini, bahwa itu adalah suatu yang jauh lebih baik. Bukankah itulah yang dikerjakan oleh Yesus, yang kita katakan kalah tersalib di atas kayu salib, tetapi ternyata di balik kesemuanya itu, dia sedang membuat sebuah karya yang tak pernah dibayangkan manusia, yaitu memberikan keselamatan dan bahkan jaminan keselamatan kepada setiap mereka yang menaruh percaya kepada Dia, Tuhan Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan-renungan masa Prapaskah ini, kita semakin mengenal siapakah Allah. Kita semakin dibantu untuk bisa mencoba mengecap setiap pengalaman hidup kita, pengalaman iman kita, dan menyaksikan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Jangan terlalu cepat mengambil sebuah keputusan, jangan terlalu cepat mengambil sebuah kesimpulan. Cernalah setiap pengalaman iman kita, agar kita bisa menyaksikan karya Allah yang luar biasa itu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang luar biasa dalam karya dan rancangan-Mu, Allah yang senantiasa memiliki niatan yang baik atas kami. Dan oleh karena itu mampukan kami ya Tuhan untuk mencerna setiap pengalaman hidup dan pengalaman iman kami, sehingga kami boleh menyaksikan siapakah Allah yang kami imani, yaitu Allah yang berkuasa, yang memiliki kuasa melampaui apa yang pernah kami bayangkan. Dan oleh karena itu mampukan kami ya Tuhan untuk mempercayakan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan kuasa-Mu semata. Dalam Kristus Yesus kami mohonkan doa kami ini. Amin. Selamat merayakan Kamis Putih dan selamat menikmati karya Allah yang terus dianugerahkan atas kita. Mari kita belajar terus mencerna tentang kasih setia Allah, kebaikan demi kebaikan yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, sehingga iman kita terus bertumbuh dan berkembang. Tuhan memberkati saudara. Amin.